Pada waktu itu, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil oleh tentara Belanda, atau yang sering disebut dengan komunis. Rakyat jelata yang menentang aturan komunis akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Para komunis terlalu kejam. Sesekali mereka istirahat pun dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan komunis. Begitu satu persatu mereka mulai kelelahan. Para komunis yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Komunis berlari dan menghajarnya satu persatu. Apaan ini? Malah malas-malasan. Kerja kembali. Tapi mister, kami hanya ingin istirahat sebentar. Tidak ada alasan. Kerja kembali, suami. Ayah, apa? Kamu manja sekali, dasar perempuan lemah, tidak berguna, bisanya sisain aja. Ayo kembali bekerja. Tapi mister, kami hanya ingin istirahat sebentar. Biarkan kami istirahat sebentar, nanti kami akan bekerja lagi, kami berjanji. Mau cari mati ya? Cepat bekerja. Ya mister. Bangun pemalas, kerja lagi. Dasar rakyat bodoh. Ampun mister. Sementara yang lain disiksa dan masih dalam ketakutan dan mengerjakan sawah yang mereka garap. Masyarakat ini mulai muak dengan tindakan komunis. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun apa boleh buat, mereka tidak punya pemimpin yang bisa menuntun mereka untuk melawan penjajah. Tetapi mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan, termasuk anak muda bernama Nobita. Aku sudah tak sanggup lagi menghadapi perlakuan komunis yang seperti itu. Mereka terlalu kejam terhadap kita. Kita ini masih muda, kita juga ingin sekolah. Tidak hanya kaum bangsawan saja yang bisa sekolah. Kita yang miskin harus bekerja setiap hari tanpa mendapatkan upah. Kami sudah cukup menderita. Sabarlah Asmadi, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Mereka terlalu kuat dan hebat. Sekali kita melakukan perlawanan, mereka punya senapan. Sekali tembak, matilah kita semua. Aku nggak sanggup melihat kalian semua dibunuh. Aku punya ide. Bagaimana kalau besok para komunis datang lagi membawa kekacauan? Kita buat kekacauan balik. Kalau perlu, kita buat perlawanan. Wah, ide yang bagus juga tuh. Aku setuju sekali. Aku juga setuju sekali. Tapi siapa yang berani melawan? Kami semua takut pada tentara Belanda. Betul sekali. Asmadi, gimana kalau kamu jadi umpannya? Pas para kompani itu datang, kamu tantang mereka. Dengan begitu kamu akan disandra. Tapi kenapa harus aku? Ya sudahlah, biar kita diperbudak kompani Belanda selamanya. Lagian kasihan juga Asmadi. Tapi bagaimana dengan Asmadi? Nanti seandainya Asmadi disiksa dan dibunuh. Jangan khawatirkan itu. Asmadi sudah bertekad melakukan ini untuk kebebasan kita semua, untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya kan Asmadi? Maksa banget sih kau, Dok. Ya kasihan tahu. Ya sudah, gimana Asmadi? Aku nggak akan maksa dengan rencana ini. Kalau kamu nggak ikhlas ya gak apa-apa. Meskipun ini sulit, tapi aku akan berusaha demi kemerdekaan kita. Aku percaya pada kalian, teman-teman. Yes, mau juga akhirnya. Asmadi kan mauan orangnya. Bercanda. Baiklah kalau begitu, tapi kamu juga harus berhati-hati dengan mereka ya Asmadi. Oke. Komunis datang ke kampung dan membuat kacau seperti biasa. Mereka bermaksud mengambil semua yang mereka mau. Semua beras, tanaman, serta ternak pun mereka ambil dengan paksa. Orang-orang kampung, kami datang cuma mengambil barang punya kalian saja. Kami tidak akan memberikannya. Kami sudah lelah dengan perilaku kejam kalian. Ya betul. Jadi kalian menentang kami, Ya, kami berani. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa. Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Japara, Jawa Tengah. Beliau hanya bisa melihat penderitaan masyarakat ini setiap harinya.
Hati beliau tersentuh. Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini dilarang ayahnya untuk sekolah sebagaimana adat Jawa pada waktu itu, yang masih membedakan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Tetapi tekad Kartini untuk memajukan orang Indonesia sangat kuat waktu itu. Karena tekadnya yang sudah bulat untuk memajukan bangsa Indonesia, Kartini pun memutuskan untuk mengajar orang-orang desa tersebut. Suasana Kartini sedang mengajari murid-murid perempuan berhitung, menjahit, bahkan membuat pola pakaian. Setelah murid-muridnya pulang, ayah Kartini memarahinya karena suasana Kartini sedang mengajari murid-muridnya perempuan berhitung, menjahit, bahkan membuat pola pakaian. Setelah murid-muridnya pulang, ayah Kartini memarahinya karena tidak suka dengan ulah Kartini yang mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuannya. Kartini, ayah tidak suka kamu mengajari anak-anak desa dengan pendidikan yang kamu sudah pelajari di bangku sekolah. Tapi kenapa ayah? Kenapa ayahanda tidak memperbolehkan? Karena mereka masyarakat kalangan bawah. Kamu tahu sendiri kan, yang boleh menganyam pendidikan hanyalah kaum bangsawan dan Belanda. Kamu mengerti? Tapi mereka perempuan tidak harus di rumah terus melakukan pekerjaan rumah tangga, ayah. Mereka juga butuh pendidikan yang layak. Tidak peduli, selesaikan dulu sekolahmu dan berhenti mengajari anak-anak desa itu. Mengerti? Mengerti, ayah. Usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ILS. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda dan ilmu lainnya. Kartini memanfaatkan ilmunya untuk mengajar anak-anak desa. Tanpa Kartini ketahui, pesuruh ayahnya memperhatikan apa yang dilakukan Kartini selama ini untuk mengajar masyarakat desa. Senang sekali ya kita bisa sekolah. Iya, saya juga senang bisa sekolah. Ya, betul. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba pesuruh ayah Kartini datang marah-marah dan mengajak Kartini pulang. Nona muda, maaf, saya hanya menjalankan perintah. Nona muda harus pulang sesuai perintah ayahmu. Tidak, aku belum selesai mengajar mereka, nanti saja. Apa perlu saya lapor kepada ayah Nona muda dulu, ha? Ayo cepat pulang. Jangan, biar di sini kami ingin memperoleh ilmu. Bapak ini sudah pergi sana, dasar anak-anak kampung bodoh. Jangan. Kapan Nona muda tahu Tuan sudah melanggar peraturan adat untuk mengajar anak-anak desa seperti ini? Ya, aku tahu. Baiklah, tapi jangan siksa mereka. Aku akan pulang. Bagus. Pada saat itu, Kartini merasa sedih dengan peraturan atau adat yang berlaku di tempat itu. Kesedihan itu terlihat dari raut wajah Kartini yang tampak sendiri. Setelah Kartini menyelesaikan pendidikannya di ILS, Kartini bertekad menentang kolonial Belanda yang bernama Van den Broek agar tekadnya untuk memberikan hak yang layak untuk rakyat Indonesia, termasuk kaum wanita dalam hal pendidikan. Indah sekali negara jajahan ini. Tidak salah bila pendahulu menyebut negeri ini negeri surganya rempah-rempah. Tapi sayangnya orang-orangnya katro dan bodoh semua. Maaf mengganggu komandan, tapi ini ada surat dari Raden Ajeng Kartini, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Surat apa ini? Oh, anak Bupati Jepara yang cantik itu. Ya sudah, pergi sana. Siap, komandan. Wahai penjajah yang sombong, saya tantang kau beradu ilmu denganku. Apabila saya menang, maka kau harus berjanji bahwa kaum wanita di negeri ini berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak, serta bebaskan semua tawananmu. Apabila saya kalah, maka saya rela menjadi istrimu. Saya tunggu kau di balai desa. Kartini. Pas ketemu di balai desa, Van den Broek dan Kartini saling menatap penuh benci. Mau menantang aku kau rupanya? Iya, saya menantangmu.
Saya akan mengajukan sebuah permainan. Dari situ akan mengetahui di antara kita berdua siapa yang menang. Baik, mulailah. Oke, lebih baik mana merah putih dengan merah putih biru? Haha, itu mudah sekali. Ya merah putih lah. Sebenarnya Anda ini Belanda atau bukan? Iyalah, saya orang Belanda. Saya jenderal di kompeti ini. Masa? Lalu, kenapa? Hah, tadi Anda menjawab bahwa merah putih itu lebih baik. Anda tahu tidak? Merah putih adalah bendera kebangsaan negara Indonesia. Karena Belanda ternyata kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan. Karena Belanda kalah dengan Kartini, akhirnya seluruh kaum wanita di Indonesia dapat mengenyam ilmu pendidikan sebagai konsekuensi terhadap tantangan yang telah disetujui. Kebetulan tantangan itu berlangsung pada tanggal 21 April juga. Sungguh suatu perjuangan yang sangat besar bagi seorang Kartini untuk memperjuangkan hak wanita demi mendapatkan pendidikan yang layak seperti kaum lelaki. Pada era modern ini, banyak kita jumpai masyarakat Indonesia yang berhasil menggapai cita-cita mereka. Mereka mempunyai Pada era modern ini, banyak kita jumpai masyarakat Indonesia yang berhasil menggapai cita-cita mereka. Mereka mempunyai profesi yang beraneka ragam. Di antaranya polisi, sekretaris, guru, dokter, pembisnis, perawat, dan masih banyak lagi. Sekarang semua orang dapat menikmati pendidikan dan mereka berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan dan cita-citakan dalam hidup yang tentunya sesuai dengan harapan bangsa Indonesia. Dengan segenap perjuangan yang begitu panjang dan mengerikan, akhirnya Kartini dapat mewujudkan cita-citanya. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan. Dan jangan sesekali merendahkan kaum wanita karena kaum wanita itu mulia. Ingat, bagi para kaum lelaki, jangan sesekali merendahkan dan menghina kaum wanita karena kaum wanita lebih mulia daripada kaum lelaki. Hidup Kartini! Merdeka!